Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di video kedua ini yang berangkat dari sebuah pertanyaan, mengapa umat Islam yang mayoritas selalu kalah dalam pemilihan umum sehingga terjadi tirani minoritas terhadap mayoritas. Banyak hal yang menjadi pemikiran mengapa umat Islam selalu kalah dalam pemilu. Saya justru menjawab beda. Umat Islam selalu menang di dalam pemilu Republik Indonesia ini. Setiap pemilu pasti dimenangkan oleh umat Islam. Saya lihat 7 presiden kita dari sejak kemerdekaan sampai sekarang ini semuanya Muslim, semua KTP-nya Islam. Pak Soekarno, Pak Soeharto dan seterusnya semuanya insya Allah Muslim semua. Artinya selalu presiden Indonesia hasil pemilihan pemilu itu dimenangkan oleh umat Islam. Persoalannya mungkin lain, cerita bahwa kebetulan saja kita umat Islam belum merasa puas dalam satu hal yang sering menjadi kerikil pemikiran di tengah masyarakat umat Islam. Kita hormati, kita hargai seluruh jasa, seluruh apa yang sudah dikerjakan oleh para presiden kita. Insya Allah menjadi pembangunan berkemajuan bangsa Indonesia sampai hari ini. Namun sayangnya setiap presiden yang sudah berlalu sampai sekarang menyisakan kerikil-kerikil yang seakan alergi dengan umat Islam, dengan Islam dan umat Islam. Contoh saja misalkan Pak Soekarno. Sekali lagi saya tidak usah membahas bagaimana jasa beliau dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kerikil yang menjadi pemikiran dan alergi seakan terhadap Islam dengan bangkitnya, dengan membangkitkannya Partai Komunis Indonesia PKI. Pak Soeharto, kita dapatkan dua hal. Pertama, represivitasnya terhadap umat Islam dan melahirkannya konglomerasi yang menjadikan umat Islam dalam keterpinggiran ekonomi. Sebut lainnya Gus Dur. Gus Dur ini orang pinter, saking pinternya maka beliau menyuguhkan ketika jadi presiden dengan melapangkan, menghamparkan karpet merah untuk hadirnya paham liberalisme. Pak SBY satu hal, yakni pluralisme, menyatakan bahwa semua agama benar tapi tidak mengatakan bagi para pemeluknya. Inilah kerikil-kerikil yang menjadi masalah bagi umat Islam. Dan Pak Jokowi, presiden ke-7, mencoba dan telah mengusahakan mengkombinasi, sayangnya bukan mengkombinasi kebaikan kemajuan para presiden sebelumnya, justru sebaliknya Pak Jokowi malah mengkombinasi seluruh yang menjadi kerikil-kerikil bagi umat Islam. Pak Jokowi represif, Pak Jokowi oligarki, Pak Jokowi membuat politik dinasti malah terakhir ini, sehingga menjadi masalah bagi Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Saya kembali ke pertanyaan, bagaimana kok umat Islam yang mayoritas tidak mulus memiliki seorang presiden terpilih yang Muslim dan Islami? Sayangnya saya sesalkan banyak orang berpendapat bahwa kekalahan umat Islam dalam pemilu lain tidak karena terpecah belahnya umat Islam dalam
banyak ormas dalam banyak partai. Terus terang saja, atas pernyataan dan jawaban seperti itu saya juga tidak setuju. Sama sekali tidak setuju. Saya ingin katakan bahwa justru hadirnya ormas-ormas, hadirnya partai-partai Islam bagi saya adalah jasa besar untuk masyarakat umat Islam Indonesia. Mereka, para pendirinya sudah berjihad dengan ormasnya, melalui ormasnya untuk bertafakuh fiddin, untuk berdakwah, bahkan zaman pendirinya untuk berjihad fisabilillah dalam rangka merebut Indonesia merdeka dari para penjajahnya. Jelas sekali lagi, umat Islam menjadi seperti ini adalah jasa-jasa mereka, aktivis para ormas, aktivis partai, terutama di zaman para pendirinya. Adapun sekarang memang saya tidak tahu, karena ternyata ormas-ormas banyak yang menyatakan steril politik. Seakan dalam bayangan saja semangat para pendiri dulu berpolitik, memperjuangkan kemerdekaan bangsa, sekarang seakan hilang karena steril, karena independen, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kemudian saya mengatakan tidak setuju ketidakbersatuan, kekalahan umat Islam yang berpangkal dari ketidakbersatuan umat Islam karena adanya ormas-ormas, karena adanya partai-partai, lagi-lagi itu hanya sebatas ijtihad kreativitas para pendirinya yang luar biasa bermanfaat dan mengembangkan Islam di Indonesia. Saya malah lebih tertarik untuk menyatakan bahwa keterpecahan atau ketidakbersatuan umat Islam itu kembali kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan membagi umat Islam dalam 4 golongan. Apa itu dan siapa itu? Menurut Al-Quran, Allah membagi umat Islam kepada 4 golongan. 1, golongan muttaqin. 2, golongan munafikin. 3, golongan fasikin. 4, golongan musyrikin. Ditegaskan pula di dalam Al-Quran bahwa di akhirat kelak ke-4 golongan itu 1 akan terpisah, 3 akan satu atap. Yang terpisah adalah golongan muttaqin akan ditempatkan di surga, sementara 3 golongan lainnya, munafikin, fasikin, musyrikin, akan ditempatkan di neraka. Artinya apa? Kalau kita lebih singkat dibagi 2, 1 ada muttaqin penghuni surga, 1 ada umat Islam penghuni neraka. Kita sebut saja yang muttaqin atau menempati surga minna, dan yang menempati neraka munafikin, fasikin, musyrikin adalah minhum. Jadi itulah sebenarnya yang menyebabkan mengapa umat Islam tidak bisa bersatu, karena di akhiratnya pun yang menjadi hasil akhir dari semua apa yang ada di dunia ini, terpisah umat Islam, tidak bersatu. Jangan salahkan ormasnya, jangan salahkan banyak partainya, tapi yang harus disalahkan keterbagian umat Islam menjadi golongan muttaqin di satu pihak dan menjadi golongan munafikin, fasikin, musyrikin di pihak lain. Kalau ini qat'i, ini pasti, karena Allah yang memfirmankannya di dalam Al-Quran. Lantas kemudian bagaimana mungkin kok malah getahnya harus ditanggung oleh ormas-ormas atau oleh partai-partai Islam dalam tuduhan sejumlah orang yang menjadikan sebab keterpecahan atau ketidakbersatuan Muslim. Begini ceritanya. Saya harus ulangi lagi, saya sama sekali tidak menyebut bahwa hadirnya ormas, hadirnya partai-partai Islam yang bermacam-macam ini sebab dari ketidakbersatuan umat Islam. Tapi saya harus mengatakan bahwa ketidakbersatuan umat Islam karena di dalam semua ormas, semua partai, di NU-nya, di Muhammadiyahnya, di Persisnya, di Al-Wasliyahnya, dan lain-lain, di P3-nya, di PKB-nya, di PKS-nya, di mana lagi PAN-nya,
terdapat dua golongan atau terdapat 4 golongan yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Di NU ada yang mutakinya, ada juga yang munafikinya, ada juga yang fasikinya, ada juga yang musyrikinya. Demikian juga di Muhammadiyah, ada yang mutakinya, ada yang munafikinya, ada yang fasikin, ada musyrikinya. Demikian di komunitas lainnya. Inilah yang justru menyebabkan ketidakbersatuan umat Islam. Kaum musyrikin, saya terkaget-kaget dengan sebuah pernyataan teman yang mengatakan bahwa ternyata kaum-kaum yang sekarang bergabung dengan rezim yang dikatakan zalim atau tirani, justru banyak kiainya, atau justru ada kiainya, ada guru besarnya, ada itunya, ada ininya. Mereka orang-orang pintar. Maka oleh karena itu banyak umat Islam yang jadi pengikutnya. Saya ingin katakan bahwa menjadi kaum musyrikin itu lebih banyak di kaum awam. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengetahuan yang cukup. Sebut saja, kalau sawah mau panennya baik, maka bakarlah menyan di sawahnya. Apa hubungannya antara menyan dengan panen baik? Tapi itulah keawaman. Itulah keyakinan awam. Sehingga kaum musyrikin menjadi kaum yang kesana oke, kesini oke. Kepada Allah menyembah, kepada ausan juga menyembah. Inilah kaum musyrikin yang banyak terjadi di kaum awam. Lain lagi dengan munafikin fasikin. Justru kaum munafikin fasikin ini harus ada pada orang-orang pintar. Sekelas kiai, sekelas guru besar Islam, dan seterusnya, dan seterusnya. Mengapa? Karena untuk menjadi munafikin, fasikin, syaratnya harus pintar. Kalau nggak pintar nggak bisa jadi munafikin. Kalau nggak pintar nggak bisa jadi fasikin. Fasikin, munafikin, mereka harus pandai bersilat lidah. Mereka harus pandai memutar balik fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu bukan pekerjaan gampang, bukan pekerjaan mudah, tapi membutuhkan kepandaian, kepintaran tersendiri, dan harus kuat hati untuk melakukannya. Kita tidak boleh mengaku-ngaku diri sudah muttaqin, tapi kita berkeinginan dan berkemauan untuk menjadi seorang muttaqin. Adapun kita mengatakan si A, si B, fasikin, munafikin, musyrikin, kalau memang ada tanda-tandanya sebagaimana dijelaskan hadis, dijelaskan Al-Quran, mengapa tidak? Oleh karena itu, berhati-hatilah. Berhati-hati sekali. Bergaul dengan para kiai, para ustadz, para habaib, tentu itu sangatlah luar biasa baik. Paling tidak, bergaul dengan mereka akan bau-bau kiai, akan bau-bau habib, akan bau-bau ustadz. Tapi jangan salah, jangan sampai kalian atau kita bergaul dengan kiai, ustadz, habib yang bau. Ini menjadi masalah. Selanjutnya, munafikin, fasikin, itu bisa tampak paling terlihat adalah di medan jihad, bukan di medan ibadah mahdoh. Munafikin, musyrikin, fasikin, semuanya sholat kok. Kalau yang mau sholat, malah mereka berhaji berkali-kali. Itu dalam ibadah mahdoh. Tetapi di dalam jihad akan segera ditemui, akan segera bisa dibaca siapa munafikin, siapa fasikin, dan siapa musyrikin. Mengapa? Karena jihad adalah ujian tertinggi keimanan. Jadi, di dalam jihad dah kita diuji keimanan. Ada di pihak siapa? Ada untuk kepentingan apa? Kalau kepentingannya sudah nepotisme, pragmatisme, dan lain sebagainya,
sudah jelas itu tanda-tanda dari kemunafikan, tanda-tanda dari kefasikan. Itu terjadi juga di zaman Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan, alam taro ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah aw asyadda khasyah. Ketika umat Islam, kaum muslimin diperintah sholat, oke, itu di zaman Rasulullah. Ketika diperintahkan zakat, siap. Tapi ketika diperintahkan dan diajak berperang, mereka berpaling. Inilah ujian di dalam jihad untuk membuktikan dengan ciri-cirinya siapa yang mutakin, siapa yang munafikin, siapa yang fasikin. Mudah-mudahan semua kita digolongkan, bukan berarti sudah mutakin, tapi kita digolongkan menjadi kaum mutakin, istiqomah di dalam perjuangan, dan insya Allah selamanya kita dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi at-taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.